sebuah tindakan intoleransi. Dimanapun Perwelak tak lain dan tak bukan adalah daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Langganan nih ya. Kau itu jangan mendiskreditkan Jawa Barat. Aku tidak sedang mendiskreditkan Jawa Barat. Karena memang faktanya terjadinya di sana. Kalau terjadinya di Jawa Barat, aku bilang di Jawa Barat. Di Sulawesi Barat, aku katakan Sulawesi Barat. Kalau di daerah Nusa Tenggara Barat, aku bilang di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kebetulan di Jawa Barat. Mau bilang apa? Kan kita udah sering dengar kan daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Kemarin Tangsel, Depok. Ya, Opung Barbelak, sekarang gue bilang sama kau ya, kau ini sedang membawakan sebuah berita tentang intoleransi. Kenapa kau ketawa? Sekarang begini, teman-teman, ya, aku bikin video kemarin itu yang serius-serius, nggak ada tanggapan dari pemerintah. Aku bikin marah-marah, nggak ada juga tanggapan. Aku bikin sedih-sedih juga nggak ada tanggapan. Kan begitu. Ya udah, aku bikinlah ketawa-ketawa ini. Yang kau ketawai bukan intoleransinya. Yang ku ketawai yang pertama, kok masih ada ya orang primitif di Indonesia? Nanti kalian lihat sendiri muka-muka primitif itu, betul. Primitif ini ku bilang ini karena apa? Hanya orang-orang primitif yang tidak mengerti bagaimana caranya berinteraksi. Dan hanya orang-orang primitif yang hanya mau bergaul dengan orang yang sama dengan dia. Kalau beda, entah beda rupa, beda bentuk, beda keyakinan, beda agama, beda suku, beda ras, maka itu akan menjadi musuh mereka. Itu primitif. Ya, baru yang kedua, yang ku ketawai, ya kan? Kok ku tengok di sini terjadi pembiaran oleh pemerintah setempat. Yang ku ketawai pemerintah setempat. Dan juga para penegak hukum di sana. Kalian tengok nanti ketika ada perusakan, di situ ada pakai baju loreng-loreng. Bukan ormas PP, bukan. Karena kalau pemuda Pancasila itu loreng-loreng hitam sama orange. Dan juga di situ ada yang berseragam coklat. Dan yakinlah, yang berseragam coklat itu bukan pramugari yang ada di Super Airjet. Ya, sudah pasti itu penegak hukum. Kemana kalian? Udah capek kami marah-marah, sedih-sedih, serius-serius. Udah capek, berbelok ketawa aja lah. Kan begitu, iya kan? Itu aku ketawai. Baru yang kedua, yang ketiga, yang aku ketawai itu kok bisa terjadi lagi ya? Kan udah pengalaman kemarin-kemarin kan, bahwasanya tindakan intoleransi ini sangat dikecam, tapi bisa terulang lagi, bisa terulang lagi. Artinya apa? Artinya mereka bisa melihat, mereka bisa mendapat pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah lewat. Ternyata efeknya nggak begitu banget. Nggak serius-serius amat. Makanya mereka bikin lagi. Karena apa? Tidak ada efek jerah terhadap para pembuat kerusuhan atau para orang atau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi tersebut. Sorry ya batuk ya. Aku begitu, aku kalau udah dengar berita tentang intoleransi batuk-batuk aku. Batuk. Ya, sebelum kita tersesat, mari kita tonton dulu video daripada orang-orang primitif.
Betul, ini pemikiran-pemikiran primitif seperti ini. Kita lihat. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristen fobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristen fobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Coba kalian tengok itu ya. Kalian dengar tadi ada yang teriak-teriak, bakar, bakar. Bapak kau, lapek kau kurang ajar, bakar-bakar karena bukan rumahmu itu. Keong. Coba perhatikan mereka ya. Diturunkan salib. Ya bukan begitu. Setelah itu dipatah-patahkan. Setelah itu dipecahkannya kaca. Iya kan? Setelah dipecahkannya kaca, dirusaknya pintu. Ya, coba bayangkan kalian dulu ya. Itu ada orang manjat-manjat tadi itu kan, membongkar salib yang letaknya di atas itu. Maunya kalau membongkar salib lagi di atas itu pakai body harness yang sering dipakai untuk kerja proyek. Gitu loh. Maksudnya apa? Ketika kau berbuat kejahatan, pikirkan keselamatanmu sendiri. Ya coba bayangkan kalian. Mau gimana lagi? Mau marah kita juga nggak ada guna. Terjadi lagi. Mau bilang apa? Iya kan? Kita ketahui aja. Ya kalau misalnya Bapak Aing, Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi enggak cuek dengan hal ini, ya udah kita ketahui juga. Ya, tapi aku yakin dan percaya KDM ini akan mengusut tuntas masalah ini. Kang Deddy Mulyadi, iya, entong cicing wae atuh Kang. Ini warga Akang loh. Jadi sebetulnya Kang bukan cuma anak-anak nakal saja yang bisa, yang pantas untuk dimasukkan ke barak militer. Ini mereka ini semua juga patut ini untuk masuk ke barak militer ini Kang. Yang kayak gini nih harusnya masuk ke barak militer. Bukan cuma anak sekolah Kang Deddy. Nih warga-warga nakal. Ya warga nakal koskia diasupkan tuh ke barak militer itu baru pantas. Cocok kita mah. Lamun cicing wae Kang Deddy Mulyadi ya saya mah bilang ya Kang Deddy kumaha tuh Kang. Diperhatikan atuh Kang. Iya kan? Opung Parbela kau nggak boleh begitu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya sekarang begini, kita lihat dulu apinya. Ini kan yang kalian tengok masih asapnya kan? Mari kita lihat apinya, kita lihat apa penyebabnya. Ya, ini dia. Ini kita akan saksikan dari seorang ibu yang ada di tempat kejadian tersebut, ya. Dan beliau ini menyampaikan bagaimana sedihnya beliau dengan situasi pada saat itu. Ya, kita dengarkan sama-sama. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina
yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia. Dan ini aku bilang sama kalian, ini adalah merupakan kejahatan. Karena apa? Ini sudah masuk ke pidana pengerusakan properti milik orang lain atau vandalisme. Ya, aku bilang begini ya, untuk bapak-bapak yang ada di kepolisian, ini tolong diusut ini Pak. Ini unsur pidananya udah jelas. Kan begitu, pengerusakan properti milik orang lain, vandalisme. Ya, masih ingat Pak, pasal 406 KUHP yang mengatakan bahwasanya tindakan pengerusakan terhadap harta, benda, barang milik orang lain, ya, itu bisa dikenakan sanksi 2 tahun 8 bulan. Memang ada beredar video mereka, ya kan? Tolong kami sebagai kesatuan dari ini meminta maaf mau pengusaha dada, kurang ajar. Ini betul-betul memang tidak bisa dibiarkan, ya kan begitu. Ya, udah jelas. Jadi itu bukan bangunan gereja yang digunakan untuk acara rutin gitu loh. Kecuali kalau itu untuk acara rutin, ya setiap minggu dilakukan ibadah, kan begitu. Nah, itu baru bisa kalian protes. Karena apa? Yang pertama tidak ada izinnya, yang kedua tidak ada jelas organisasi gereja apa, kan begitu. Setelah itu yang ketiga ya kalian pertanyakan apakah mereka sudah mendapatkan izin atau berupa tanda tangan dari warga setempat dan juga mendapatkan izin daripada desa setempat. Begitu caranya. Bukan seperti itu primitif kalau ku bilang ya. Dan juga ini ku bilang sama untuk pengelola ya, minta maaf. Karena aku bukan orang setempat ya, aku juga minta maaf, minta tolong dulu sama pengelola. Kalau untuk hal-hal seperti ini ya, ini hendaknya dikomunikasikan juga, ya kan begitu. Paling tidak ke RT sebagai pemerintah. Ya kita nggak tahu ya, kita harus koreksi nih ya. Aku juga nggak bisa melihat ini dari satu sisi saja ya. Kalau untuk dari sisi penduduk, dari penduduknya ya, tolong komunikasikan semuanya ya, koordinasi. Sepertinya ini pun juga katanya sudah ada mediasi sebelumnya kan, sudah ada permasalahan, sudah ada protes dari warga. Artinya apa? Ya ternyata tempat ini memang beberapa kali ya dijadikan menjadi tempat ibadah. Ya wajar sih sebetulnya karena ini retreat Wak. Ya kan, dan kita lihat vilanya cukup besar ya, bisa menampung banyak orang, bisa membuat membuat acara kan begitu. Nah kalau misalnya ada acara-acara retreat tersebut, kalian harus tanya gitu, acara retreat ini seperti apa sih, modelnya seperti apa sih, di bawah organisasi gereja bukan, ada izinnya tidak, kan begitu ya kan. Nah kalau misalnya contohnya yang punya
villa, masih meminjamkan villanya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, entah itu agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, ya kan? Ya kalian juga harusnya bicarakan dulu kepada pemerintah setempat, bukan langsung main serobot, merusak properti milik orang lain. Gak boleh itu, ya. Karena apa? Jujur saja aku bilang, kalau berbicara tentang hukum, ya, orang ini semuanya kena ini. Apalagi yang mengkamera itu tuh. Kan nampak tadi mengkamera ketawa-ketawa kan ada 2 orang. Kalian kena juga kalian. Ya kan? Coba bayangkan kalian, ya. Itu ada yang nurunkan salib, ada mencak-mecakan kaca, ada yang merusak pintu. Ya, jadi itu dia. Ya, ini nggak bisa. Karena apa? Menurut pasal 406 KUHP, ya, setiap orang yang melakukan tindakan perusakan terhadap barang milik orang lain, properti, atau yang disebut dengan vandalisme, maka bisa dikenakan sanksi 2 tahun 8 bulan penjara. Nggak main-main, Wak. 2 tahun 8 bulan. Yang tadinya mau kawin nggak jadi kawin. Iya kan? Yang tadinya mau sunat nggak jadi sunat. Sebentar, Pung, emangnya ada di situ anak-anak? Ada anak-anak di situ, tadi ku tahu beberapa orang. Ya tolong dulu, ya, kalau tidak tidak dapat izin dari pemerintah setempat, ya, dalam hal ini adalah RT, katakanlah RT, minimal RT, ya. Ya cobalah cari tempat lain, kan begitu. Artinya apa? Kalian sedang ditolak. Daripada ribut-ribut, kalian udah tahu resiko sendiri lah. Ya, tapi untung kalau misalnya, ya, RT setempat, ya, mempersilahkan, ya monggo silakan gitu loh, ya, lanjut terus, ya. Nah, jadi bisa dikatakan semuanya itu harus dikomunikasikan dengan baik. Ya kan begitu. Ya opung parbilak aja begitu. Kok dalam hal perkara beli tanah, ya beli tanah uang sendiri. Kan begitu. Begitu ditanya sama RT-nya, bisa nggak Pak? Agama tertentu beli tanah di sini. Aduh Bapak, minta maaf Bapak. Kalau untuk beli tanahnya aja boleh, tapi kalau untuk bangun rumah jangan. Aku beli tanah mau bangun rumah, kalapa lapet. Ku tanya RT-nya di situ, RW-nya di situ, ya kan? Kalau bisa Pak, agak dihindari lah pertentangan dan juga konflik. Kalah apa? Kenapa rupanya seperti itu? Saya bilang begitu kan, ku rekam itu, cuman nggak mau ku spill aja rekamannya. Ya karena Bapak tahu sendiri di sini, ya di sini masih mayoritas orang ini, mayoritas agama ini. Oh gitu ya alasannya. Oh langsung biar tahu kalian, ku telepon lah, iya kan penjualnya itu, ya, ku kirim lah rekamannya itu, ya kan, Bang, aku nggak jadi beli. Kenapa Bang? Dengar sendiri rekamannya, aku bilang begitu. Padahal kemarin udah masuk DP 2 juta. Masuk DP 2 juta, hangus biar tahu kalian. hangus uangku 2 juta. Padahal 2 juta itu bisa ongkos tiket pesawatku nambah-nambah dari sini ke IKN. Karena aku belum punya rumah. Berharap aku bisa di situ. Aduh, maksud hati apa? Aku bisa berbaur dengan tetangga, ya. Aku nggak suka gitu tempat tinggal itu menyendiri, nggak suka gitu loh. Maunya ada interaksi dengan masyarakat, bisa gotong royong bareng, ngobrol bareng, gosip bareng. Kan begitu, ya. Tapi ya udahlah, ya memang seperti itu di negara kita, mau kita bilang apa? Makanya negara kita begini-begini aja. Semi primitif. Masih ribut ngomongin agama, masih ribut ngomongin suku, masih ribut ngomongin ras. Orang udah ngomongin nuklir sekarang, Wak. Kutanya dulu sama kalian, misalnya Indonesia ini perang, ya, katakanlah dengan salah satu negara tetangga, kan begitu, ya, dengan salah satu negara tetangga, ya, kira-kira gimana? Masih sibuk kita mikirin agama? Yuk kita berjuang sama-sama yuk. Kau agama apa rupanya? Kok masih ngomongin agama? Kok kita Indonesia lagi perang ini? Ya iya, Indonesia memang kita, tapi kau agama apa?
Ribut masalah agama. Sementara bom sedang mengintai negara kita. Pusing aku tinggal di negara Indonesia ini, betul. Kau suku apa? Kenapa rupanya kalau aku suku ini? Nggak bisa, nggak punya otak kau, gitu ya. Aduh, suku kalian begini. Keong paling benci aku ngeliat kayak gitu. Ya, itu dia. Dan ini tolong ya untuk Bapak KDM, ya Kang Deddy Mulyadi, ya terima kasih banyak sudah memperhatikannya. Ya kalau belum diperhatikan biar apa? Biar diperhatikan gitu. Nah sebelum diperhatikan kita bilang terima kasih. Ya. KDM ini betul loh, sebetulnya ini beliau ini adalah orang yang paling benci intoleransi. Betul. Saya tahu betul. Ya kan saya kan satu kampung sama beliau di Purwakarta. Makanya Opung Parbelak teh betul-betul kemarin itu menyuarakan Kang Deddy Mulyadi, pat gulipat tong pohonnya nomor 4. Nah, ayeuna Kang Deddy, aya masalah di daerah Sukabumi. Nah, Kang Deddy sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur, tolong atuh diperhatikan Kang. Ya kan warga tersebut kan juga warga Akang, ya kan? Yang villa tersebut juga warga Akang. Nah, kejadiannya kebetulan juga di daerah Akang. Kan begitu, memang sudah ada kayak seperti saya kurang tahu itu kesepakatan atau hanya sekedar klarifikasi. Ternyata mereka yang melakukan demo sudah melakukan klarifikasi. Ayo kita lihat klarifikasinya seperti apa. Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Emang cukup ya klarifikasi ya? Enak ya? Ngerusak-rusak barang orang, properti orang, habis itu klarifikasi. Aduh, mana dia ini yang klarifikasi? Aduh, kita dengar ya. Udah kalian dengarkan apa katanya? Ya, minta maaf, minta tolong untuk tidak diproses secara hukum. Nyata sih entah takut. Kumaha tuh? Waktu melakukan ketesian, setelah melakukan baru sadar semuanya. Aduh, ini diproses hukum bisa masuk penjara 2 tahun 8 bulan. Lamun kieu teh repot atuh. Abi kepingin kawin teh jadi kawin. Kacau ya mah kacau. Ya, tapi mudah-mudahan sudah ada jalan tengahnya. Nah, mudah-mudahan di daerah Cidahu ini ya, itu tadi dari Ibu sudah menyampaikan bahwasanya beliau beserta juga pesertanya sudah memaafkan. Ya, apapun yang terjadi ya terjadilah, kan begitu. Tapi jangan lagi terjadi lagi. Kalau terjadi lagi ya klarifikasi lagi. Enak tinggal di negara Indonesia. Ngerusak, persekusi, kalau bisa menghilangkan nyawa, tinggal klarifikasi.
minta maaf. Kan begitu? Kejadian lagi, klarifikasi lagi. Minta maaf lagi. Begitu udah agak lowong ya kan, ulang lagi. Makanya kita ketahuin aja lah tinggal di negara kita ini. Alah. Ya pokoknya kita percayakan saja kepada unsur pimpinan daerah ya, seperti Kapolres, setelah itu bupatinya ya, setelah itu kalau bisa nyampe ke gubernur ini biar apa? Biar datang langsung Kang Deddy. Ya, tapi itu dia ya, jangan pernah kita melihat sebuah masalah hanya dari satu sudut pandang ya. Jangan kita hanya mempersalahkan satu agama, satu kelompok, satu masyarakat. Ya mungkin saja terjadi miskomunikasi. Nah, sekarang katanya dengar kabar ya, sudah ada itu ya perdamaian ya. Katanya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Abi kan lain cicing didinya. Saya kan nggak tinggal di situ, jadi kurang tahu tuh ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Nggak pernah tuntas lamun kayak gini mah. Tapi jujur aja lo gue bilang ya, maaf ya. Kalau misalnya villa dijadikan tempat beribadah salah ya. Tapi kalau villa dijadikan tempat mesum gimana? Banyak loh villa dijadikan tempat mesum. Tapi masyarakatnya diem aja. Itu Kang Deddy Mulyadi kemarin itu kalau nggak salah ya, itu beliau itu menggerebek sebuah villa di daerah Bogor kalau nggak salah, Megabendung, dijadikan pesta untuk kaum gay. Kang Deddy ini untuk beragama, Kang Deddy. Untuk kegiatan agama, bukan gay. Itu dibongkar itu bagaimana itu ceritanya, dirusak-rusak sama warga. Nah di sana tempat gay nggak dirusak sama warga. Sampai turun tangan langsung itu gubernur. Kalau sudah pernah sekali melakukan berarti kan sudah berkali-kali. Sama ibadah namanya kebaktian ini kan memang berkali-kali kan begitu. Tapi kenapa pusing sakit kuping mereka mendengarkan ibadah orang lain, tapi nggak sakit kuping mereka ketika mendengarkan desahan antara laki-laki dengan laki-laki. Sampai turun tangan langsung gubernur. Villa dipakai untuk ibadah dilarang, dipakai untuk mesum laki-laki sama laki-laki nggak dilarang. Kang Deddy tolong itu jangan ditertibkan yang di sana saja. Ini juga warga perlu ditertibkan ini Kang Deddy. Nggak percaya kalian tengok ini ya. Aduh, nih. Kang Deddy Mulyadi alias KDM menanggapi soal pesta gay di kawasan Villa Puncak Megamendung, Kabupaten Bogor. Saat dijumpai usai kunjungan ke Universitas Pakuan Bogor pada Selasa 24 Juni 2025. Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kasus itu memang harus segera ditangani. KDM melanjutkan kawasan Puncak itu sebenarnya adalah areal yang sangat indah dan hijau. Namun justru pariwisatanya mengarah ke hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ia berjanji akan turun tangan langsung untuk menata kawasan Puncak Bogor ke depannya. Yang kayak gitu-gitu baru digerebek, baru seru. Bayangkan kalian gay sama gay. Oh, ya, desahannya itu beda itu. Kalau desahan perempuan sama laki-laki merdu. Laki-laki sama laki-laki. Yang satu, oh. Temannya lagi yang berhubungan begitu juga suaranya. Oh. Dari mana merdunya? Aduh. Jadi kupraktekkan jadinya kan. Itu dia. Ya.
Dan ini juga biar aku tahu kalian, ku bilang sama kalian ya, kenapa ada orang ya, kelompok-kelompok masyarakat teracuni pikirannya untuk memusuhi kelompok orang lain yang beda agama, beda suku, beda ras dengan mereka ya. Ternyata ya, mereka mungkin ini kemungkinan besar. Makanya Kang Deddy ini mulai gerah juga ini, biar tahu kalian. Kang Deddy mulai gerah juga ya. Ada sekelompok orang dari negara antah berantah yang menerapkan ajaran bahwasanya mereka itu lebih tinggi martabatnya daripada orang-orang di Nusantara. Dan mereka mulai mencekoki ya dengan pemahaman-pemahaman yang salah, bahwasanya mereka harus lebih hormat kepada kelompok mereka daripada kelompok orang-orang yang menyebut dirinya Nusantara ya. Setelah itu apa? Mereka itu berusaha ya dicuci otaknya supaya apa? Supaya mereka cenderung membenci orang-orang yang berbeda akidah dengan mereka. Kan begitu. Kalau Islam sendiri tidak pernah melarang, tidak pernah ya membatasi ya umatnya untuk berinteraksi dengan agama manapun. Karena kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Kita ini bukan hidup di negara yang dasarnya atau landasan atau asasnya itu agama, bukan. Dasar kita Pancasila jelas. Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila itu harus menjadi dasar-dasar utama kita di dalam berbangsa dan bernegara, kan begitu. Nah, Kang Deddy sendiri ya kemarin kan pidato kan, mereka datang beberapa puluh tahun yang lalu dalam ke tempat ini. Batuknya nggak ikut. Waktu itu Kang Deddy pidato nggak ikut batuk. Aku yang lagi batuk, Kang Deddy nggak batuk waktu itu. Mereka menerapkan sebuah pemahaman yang salah. Mereka mendorong kalian semua untuk lebih cinta kepada mereka daripada cinta kepada saudara sendiri. Cinta kepada leluhur mereka daripada leluhur kita sendiri. Keras loh Kang Deddy. Karena apa? Beliau tahu ya, kalau dibiarkan ini terus menerus, ini akan merusak. Sorry ya, Omong Parbela lagi kurang sehat. Apa aku kualat membicarakan kelompok mereka itu? Tapi enggak lah. Aku adalah seorang pejuang. Apapun yang terjadi, terjadilah. Itulah semangat seperti inilah yang harus kalian punya. Walaupun Opung Parbelang sakit ya, kurang sehat, aku ini baru perjalanan bawa mobil biar tahu kalian 18 jam nonstop. Pergi 18 jam, pulang juga 18 jam. Keadaan kurang sehat. Di sana aku bikin konten, di sini juga lagi bikin konten ya. Semangat inilah, semangat apa? Menyuarakan toleransi. Itu, jadi jangan mau lagi kita diracuni dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Kita ini semua bersaudara. Apapun agama kita, jangan mau kita dirusak oleh orang lain. Jangan mau kita dirusak ya, walaupun seolah-olah mereka itu sama dengan kita. Sebetulnya agama mereka jadikan kedok. Bayangkan kalian lihat dulu, mereka katanya lagu Indonesia Raya kelompok mereka yang bikin, lagu Pramuka mereka yang bikin, bendera merah putih mereka yang bikin, Pancasila mereka juga yang bikin, Monas mereka juga yang bikin. Bayangkan kalian seberani itu. Baru tahu aku lagi Indonesia Raya mereka yang bikin. Kalau mereka yang bikin kan nadanya bukan Indonesia tanah airku, nggak begitu. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bersatu. Kayak gitu, agak kayak gitulah.
Baru ada musik padang pasirnya kan. Tung tak tak tung tung tak tung tak tak tung tung tak tung tak tak tung tung tak tung tak tak tung tung tak. Senangnya dalam hati. Rusak. Indonesia Raya mereka yang bikin. Kampret. Enak kali muncungnya bibir nomor berapa yang bilang gitu. Telor. Udahlah. Ya itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Tapi aku bilang sama kalian ya, Opung Parbelak saat ini tidak sedang mendiskreditkan agama tertentu, tidak sedang dalam rangka mendiskreditkan daerah tertentu, tidak sedang mendiskreditkan suku tertentu ya. Persepsi Opung Parbelak hanya satu, Bhinneka Tunggal Ika. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.